Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Riani Nuryosania MPD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cianjur. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.3, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Izinkan saya untuk menyampaikan visi dari Kanvas Bagja berikut ini. Menumbuhkan generasi muda yang berkarakter Pancasila melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun prakarsa perubahannya adalah menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Tujuannya untuk meningkatkan daya dukung guru dalam berpihak pada murid melalui profil pelajar Pancasila. Langkah pertama adalah buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi murid? Yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi murid? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaannya adalah 1. Membuka dialog dengan rekan murid, guru, dan kepala sekolah tentang pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi murid. Mencari informasi pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi murid dengan membaca studi literatur. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Aktivitas apa saja yang menurut murid merupakan aktivitas pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Situasi apa saja yang selama ini dapat kita lihat dari pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna dengan wawancara dan studi literatur. Yang kedua, membuat survei mengenai pendapat murid dan orang tua tentang pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaannya, kita membayangkan diri kita sebagai guru yang ideal. Bagaimana kita berinteraksi dengan murid dalam pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Apa dampak yang ingin kita berikan pada murid setelah mengikuti pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna? Berikut adalah beberapa daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat capaian yang realistis. Sebagai guru yang ideal, saya ingin menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan kolaboratif di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati. Yang kedua, membantu murid mengembangkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran kritis mereka. Selanjutnya, mendorong murid untuk menjadi pembelajar mandiri dan seumur hidup. Mempersiapkan murid untuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dan murid saya ingin mereka bisa belajar dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka, memiliki kesempatan untuk mengekspresikan minat dan bakat mereka, merasa ditantang untuk mencapai potensi penuh mereka, memberikan kontribusi positif bagi komunitas mereka. Pertanyaan keempat, jabarkan rencana atau desain. Apa yang ingin kita ubah dalam praktek mengajar kita, sumber daya apa yang kita perlukan, dan bagaimana kita akan memantau kemajuan sendiri. Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah dengan membuat rencana tindakan yang konkret dan terukur untuk mencapai mimpi kita, seperti menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan murid belajar melalui pengalaman langsung. Menggunakan berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan murid secara holistik. Lalu berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selanjutnya, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan murid tentang masukan mereka tentang pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Memilih proyek yang mereka minati dan ingin pelajari, bekerja sama dengan teman sekelas dan mereka untuk menyelesaikan proyek serta mempresentasikan hasil belajar mereka kepada kelas dan komunitas. Langkah terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah,
Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan? Yang kedua, siapa yang akan dilibatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna, dan berperan sebagai apa saja? Dan yang terakhir adalah, kapan usaha untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna akan dimulai? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah terapkan rencana tindakan kita dengan tekun dan konsisten. Yang kedua adalah lakukan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan kita. Bersikaplah terbuka terhadap umpan balik dan murid dan rekan sejawat, serta terus belajar dan berkembang dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Demikian tadi kanvas baja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.